Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 17 Oktober 2022, peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir, dalam pekan biasa ke-29 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, dalam pengajarannya kepada para murid, Tuhan Yesus disela oleh seseorang yang ingin dibantu mendapatkan bagian dari warisan keluarganya. Interupsi semacam ini menandakan tidak adanya kepekaan terhadap pengajaran Tuhan Yesus selama ini mengenai hal-hal yang penting yang lebih hakiki, lebih dari sekadar harta duniawi. Para rabi pada zaman itu memang seringkali diminta untuk menengahi dalam masalah keluarga. Tuhan Yesus tentu saja mempunyai wibawa untuk melakukan itu, apalagi sebagai putra Allah yang penuh kuasa. Tetapi Tuhan Yesus melihat di balik permintaan itu adanya sikap hati yang kikir. Tuhan Yesus mempergunakan kesempatan itu untuk menceritakan suatu perumpamaan mengenai jerat kekayaan duniawi. Orang kaya tentu membuat iri banyak orang, sedemikian kayanya sehingga tidak mempunyai ruangan untuk menyimpan harta bendanya. Tetapi ia bodoh, karena di tengah kekayaannya, ia kehilangan kepekaan mengenai apa yang sebenarnya penting. Ia mengira bahwa ia dapat mengendalikan hidupnya sendiri. Harta milik memunculkan ilusi semacam ini. Orang kaya semacam itu sebenarnya miskin di hadapan Allah. Ia malahan tidak berpikir mengenai kemungkinan membagikan kepada orang lain apa yang ia miliki.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, salah satu pesan Santo Ignatius dari Antioquia adalah setia dalam iman sampai akhir. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dan timbalah kekuatan dari Ekaristi. Tidak ada yang dapat menjamin kehidupan di dunia kecuali Tuhan sendiri. Harta hanya sarana fana di dunia. Karena itu, kita diajak untuk memperkaya pelayanan kasih yang tulus dengan memanfaatkan harta duniawi itu. Kita dapat menggunakan kelimpahan materi yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menolong banyak orang dan bersama-sama kita mendekat kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan dan sikap hati yang tulus adalah kekayaan sejati yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kejar sebagai pengikut Kristus. Semoga Roh Allah senantiasa mendorong kita untuk menjadi saluran rahmat kasih Allah bagi sesama manusia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa pecinta alam semesta, syukur Engkau senantiasa mencukupkan kami dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar berani berkata cukup dan tidak hanya mengejar kekayaan jasmani yang dapat binasa, melainkan juga kekayaan rohani sebagai bekal hidup kelak untuk memperoleh keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir yang hari ini kita peringati. Ignatius adalah murid Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil. Bagi Yohanes, Ignatius adalah murid yang mengesankan. Dia pandai, saleh, dan bijaksana. Oleh karena itu, ia kemudian diangkat menjadi uskup Antioquia. Pada masa itu umat Kristen dikejar-kejar dan dianiaya oleh kaki tangan Kaisar Trajanus. Ignatius sendiri tidak luput dari pengejaran dan penganiayaan itu. Biasanya, kepada mereka ditawarkan hanya dua kemungkinan, murtad atau mati. Kalau mereka murtad dan menyangkal iman mereka, mereka akan selamat. Kalau tidak, nyawa mereka akan melayang oleh pedang atau dibunuh dengan cara-cara lain. Bersama Ignatius, banyak orang Kristen yang ditangkap, dihadapkan kepada kaisar yang datang ke kota itu. Kaisar bertanya kepada Ignatius, "Siapakah engkau, hai orang jahat yang tidak menaati titahku?" Dengan tenang Ignatius menjawab, "Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus yang telah disalibkan bagi keselamatan umat manusia. Kristus itulah Tuhan kami, dan Ia tetap tinggal dalam hati kami dan menyertai kami." Jawaban tegas Ignatius itu menimbulkan amarah kaisar. Ia segera dibelenggu dan disiksa. Namun sebagaimana Kristus, Ignatius pun menanggung semua penderitaan itu dengan tabah, seraya bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari Antioquia, Ignatius dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa-singa lapar. Di atas kapal yang ditumpanginya, ia tetap berdoa untuk umatnya dan menulis beberapa pucuk surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Dalam surat-surat itu, ia menekankan
betapa pentingnya umat tetap setia kepada iman mereka dan tetap berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus. Dalam surat itu ia berkata, "Satu saja tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu juga piala darah-Nya. Keduanya dikurbankan di atas satu altar oleh satu uskupmu bersama imam-imam dan diakon-diakon." Ignatius juga meminta agar seluruh umat mendoakan dia supaya layak menjadi martir Kristus yang suci. "Doakanlah aku agar aku mendapat kekuatan lahir dan batin menjadi seorang yang tabah dalam iman, dan supaya aku menjadi benar-benar orang Kristen, bukan saja dengan nama, melainkan lebih-lebih dengan perbuatan nyata. Aku menulis surat ini kepadamu selama aku masih hidup. Kekasihku sudah disalibkan, maka aku pun tidak merindukan sesuatu yang duniawi, tetapi merindukan persatuan segera dengan Dia, yakni Kristus." Setiba di Roma, sambil diapit ketat oleh prajurit-prajurit yang kejam, ia digiring masuk gelanggang binatang buas. Di sana tubuhnya yang suci diterkam dan dicabik-cabik oleh singa-singa lapar. Darahnya yang suci membasahi tanah gelanggang itu yang telah menampung ribuan liter darah para martir yang mati demi kesetiaan mereka kepada Kristus. Ignatius menerima mahkota kemuliaannya pada tahun 107.